Rasa kehilangan hanya bisa dirasakan jika kita pernah merasa memiliki. Seperti Dawiyah yang merasa kosong dan hampa manakala ditinggal ayahanda tercinta untuk selama-lamanya. Kala itu, Dawiyah baru berusia 17 tahun. Ia terhenyak manakala cinta yang dimilikinya dari seorang ayah terpenggal oleh takdir kematian. Aku umur 17 tahun baru 1 bulan ya. Aku Agustus 17 tahun, papa meninggal bulan September. Itu tepat di hari ulang tahun kakak aku di 26 September, kakak aku yang nomor 4. Papa memang sakit udah lama sih. Udah dari aku sekitar 5-6 tahun kali ya gitu. Dia memang dari kecil udah ada kelainan jantung, memang ada klepnya dia bocor gitu, klep jantungnya gitu. Tapi ya dia memang orang yang punya keyakinan yang besar sekali sama yang menciptakan dia gitu. That's why dia nggak khawatir harus operasi, harus apa gitu. Dia tuh berjiwa besar gitu. Yang aku seneng tuh dia orang yang hatinya tuh luas gitu, kayaknya tuh untuk nerima satu yang pahit, untuk kita tuh nggak bisa bedain ketika dia kepukul sekalipun gitu ya, dia tetap tunjukin dengan yang dia kuat gitu loh. Pada saat itu Dawiyah 11 tahun yang lalu ya, Dawiyah masih umur, kalau nggak salah Dawiyah SMA apa ya, kalau nggak salah waktu abah tuh meninggal. Jadi masih sangat lagi butuh-butuhnya gitu kan ya. Jadi memang dia kehilangan banget, dan Dawiyah itu segala sesuatunya memang bermanjanya, lebih bebas meminta segala sesuatu sama abah. Dalam sepotong kisah berpisah ajal, Dawiyah sempat merekam potongan cerita yang seharusnya tidak terjadi. Namun apa mau dikata, takdir tak bisa dihentikan. Justru pada saat itu aku nggak ada. Aku nggak ada karena memang dia waktu itu dibawa sama ibunya, sama nenek aku ya. Sama nenek aku dibawa untuk dirawat di tempatnya nenek aku. Dan kemudian waktu itu papa anfal dan kemudian dimasukin ke rumah sakit. Waktu itu mama juga lagi nyanyi juga gitu, lagi nyanyi. Dan akhirnya nenek aku masukin ke rumah sakit yang sudah pernah papa aku dirawat. Hanya saja waktu itu papa aku kan biasanya masuk di sana dengan nama Zaidun Z gitu ya, tapi di situ dimasukin Z Jindan gitu, sehingga nggak ketemu filenya kan, jadi dimasukin di ruang rawat inap biasa gitu. Sementara dokter-dokter itu dari dulu selalu bilang sama mama bahwa papa itu adalah orang yang kondisinya tuh kuat, dan dia itu dengan dengan HB4 yang orang tuh udah bisa pingsan, orang tuh udah nggak bisa jalan, dia masih bisa jalan gitu loh. Sudah habis air mata, sudah habis kata-kata. Dawiyah tak sanggup melukiskan betapa sesaknya arti kehilangan ini. Ia tak sempat bersua karena di tengah perjalanan menuju rumah sakit, sang ayah sudah keburu berpisah ajal. Jadi papa itu memang orang yang kondisinya kuat, sehingga dokter udah bilang kalau sampai papa anfal dan masuk rumah sakit artinya dia sudah harus berada di ICU. Tidak boleh dimasukin ke ruang rawat inap biasa karena takut mendadak anfal dan kemudian tidak ada alat. Seperti yang akhirnya terjadi pada saat itu gitu. Pada saat itu terjadi dan ketika papa anfal tidak ada alat, dan ya memang sudah nggak ada yang bisa disesali karena memang itu adalah bagian dari takdir ya. Dia dekat banget sama abah, makanya pastinya waktu abah pergi, Dawiyah yang paling kehilangan. Mau sampai umur berapapun seorang anak pasti butuh papanya ya gitu. Cuman karena ngelihat dia juga kayaknya udah capek juga, suka nyesek apa kayak gitu-gitu, jadi akhirnya mengikhlaskan dia. Dan kemudian di jalan pada saat aku, mama dan beberapa kakak aku yang perempuan on the way ke sana, dan papa udah nggak ada. Dawiyah masih mengingat kenangan bersama sang ayah yang tak pernah ia lupakan, yakni kenangan ketika dirinya merekam suara didampingi ayahandanya. Sebuah momen terindah yang kelak mengantarkannya menjadi biduan. Seminggu sebelum dia meninggal ya, aku masih sempat dubbing take vokal waktu itu untuk recycle lagunya mama. Itu
dia yang lebih sering untuk ajarin aku nyanyi apa segala macam kayak gitu-gitu. Itu latihannya lebih ke sama papa. Lagu terakhir aku sama papa itu waktu papa seminggu sebelum papa meninggal, itu lagunya mama ada yang kemana-kemana ku pergi membawa luka hati ini, tiada ku sangka begini jadinya, sungguh menyakiti gitu. Terus mungkin semua orang pada saat itu meragukan gitu kan, meragukan seorang Dawia tuh bisa jadi kayak sekarang gitu. Tapi ya karena apa yang dia lakuin juga, aku akhirnya berani untuk terjun ke sini. Even pada saat itu mungkin mama nggak yakin, atau mungkin keluarga aku yang lain gitu ya. Tapi karena aku selalu ingat kata-katanya dia bahwa suatu saat papa percaya kamu bisa jadi orang besar. Dari situ makanya aku kuatin diri aku dan yakin papa ada sama aku. Papa dukung aku, cuman yang aku sedih itu adalah dia tidak bisa ada di perjalanan itu gitu. Dan dia selalu bilang sama Dawia, kamu pasti suatu saat jadi artis besar gitu. Jadi Dawia dari dulu memang didukung sama Abah. Kalau saja waktu bisa diputar ulang, ia ingin merenangi masa indah bersama sang ayah. Berbagi ceria dan tawa seperti saat ia membantu orang tercintanya itu melepas sepatu. Dulu kan perutnya dia udah agak gendut gitu ya. Terus dia nggak bisa buka sepatu kan. Maksudnya kalau sepatu tuh dibukain gitu. Pasti dia teriak gitu. Pasti dia panggil Dawia, Nakba, Nakmi gitu. Maksudnya anaknya Abah, anaknya Umi gitu kan. Ayah saya almarhum itu memang tipe orang tua, tipe seorang ayah yang amat sangat dekat sama anak perempuan. Jadi sayangnya dia sama anak perempuan betul-betul ditunjukin gitu. Saya sampai udah kawin masih digendong loh. Rumah Umi itu kan panjang dari depan ke belakang. Itu kalau saya datang, Abah masih gendong saya diri gini, digendong dari, Abah udah berat, Bah. Enggak, Abah masih mau gendong gitu. Jadi sampai kayak gitu. Aduh, kalau cerita Abah jadi sedih. Jadi aku yang lepasin sepatunya sampai aku umur 16 tahun itu, waktu itu aku tuh masih suka tidur sama dia gitu, tidur siang gitu, tidur gitu kan. Sampai kadang-kadang akunya udah risih gitu ya, namanya kita udah gede gitu kan, udah mulai yang risih gitu. Terus dia suka yang bilang, Dawia udah punya pacar belum gitu. Belum, ya udah nggak usah punya pacar dulu ya, sayangnya buat papa aja gitu. Nanti aja kalau kamu udah ini baru sayangnya buat yang lain, sekarang buat papanya aja dulu ya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang begitu singkat kayaknya gitu ya dirasakan dalam hidup aku. Dan makanya sekarang pun juga kalau untuk ngelihat sosok seorang laki-laki atau apapun gitu, aku selalu kiblatnya ke situ gitu. Dan Dawia itu amat sangat dekat sama Abah. Abah saya tuh memang punya kelebihan mungkin ya. Dia udah suka bilang, umur Abah tuh nggak sampai 60. Dan bener, Abah meninggal belum 60, 59 mau 60, 2 bulan lagi mau 60. Terus dia bilang, kalau lihat Dawia rasanya Abah pengen hidupnya 100 tahun. Karena dia pengen terus dampingin Dawia. Aku cuma ngerasain sedihnya tuh ketika aku ngelihat ini semua nggak bisa kembaliin dia gitu, nggak bisa bikin dia untuk ada sama aku. Itu aja sih. Yang pasti dia jadi anak yang kalau sedih dikit ingatnya papa gitu. Kalau lagi galau dikit ingatnya papa, Dawia pengen ikut papa gitu. Tapi dia jadi lebih kuat kayaknya ngadepin masalah-masalahnya, karena yang terberat aja buat kehilangan orang yang paling dia sayang tuh dia udah pernah gitu. Jadi dia mungkin lebih kuat. Yang pasti aku kangen sekali sama dia ya. Mudah-mudahan dia dikasih tempat yang indah, yang paling indah, yang terbaik, yang seperti yang dia selalu berikan buat aku dan keluargaku gitu. Ya mudah-mudahan juga apa yang
apa yang aku lakuin, baik itu doaku untuk dia, yang terbaik, yang sebaik-baiknya yang bisa aku lakuin buat dia memang cuma doa gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang aku minta untuk dia itu diterima dan dikabulin sama Allah, itu aja. Karena memang ya kenyataan sudah ada di depan mata dan memang gak bisa ada juga yang ngembaliin dia. Tapi aku percaya mungkin insya Allah nanti kita bisa dikumpulin lagi sama-sama, itu aja. Jadi kadang-kadang aku suka beli baju yang dengan ukuran kecil gitu. Ukuran kecil yang gue berharap suatu saat gue bisa pakai itu gitu loh.